Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Albert Abraham dari Prodi Informatika dengan NIM 30118100015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep Green IT, yang mana nantinya akan dibagi dalam 4 poin. Yang pertama ada latar belakang dan definisi dari Green IT. Yang kedua adalah konsep, strategi dan contoh Green IT. Yang ketiga ada saran kepada pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat umum. Yang keempat, tips penerapan Green IT sehari-hari dalam kondisi WFH seperti ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini yaitu terkait latar belakang dan juga definisi dari Green IT itu sendiri. Sebelum kita masuk ke definisi, kita harus tahu kenapa Green IT atau konsep ini bisa muncul. Konsep Green IT muncul dari konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Nah, pembangunan berkelanjutan ini muncul tentunya akibat dari awareness terhadap perubahan iklim. Nah, pembangunan berkelanjutan ini memiliki 3 pilar atau 3 fokus, yaitu sosial, lingkungan, dan juga ekonomi, yang mana mulai merambah ke Information and Technology atau teknologi informasi, dan muncullah konsep Green IT ini sendiri atau Green Computing, yaitu sama saja. Lalu apa definisi dari Green IT itu sendiri? Green IT didefinisikan sebagai kajian dan praktik bagaimana penggunaan sumber daya teknologi informasi secara efisien, efektif, dan ekonomis. Lalu pada poin nomor 2 ini, saya akan menjelaskan tentang strategi dan juga contoh penerapan Green IT. Yang mana Green IT ini memiliki 3 area kunci atau 3 pokok fokus, yaitu tentang efisiensi energi, penanganan sampah elektronik, dan juga bagaimana teknologi informasi ini dapat membantu memecahkan persoalan lingkungan di sekitar. Untuk merealisasikan konsep Green IT, dilakukan pendekatan secara virtual, power management, material recycling, dan juga telekommuting. Penggunaan teknologi virtualisasi di sini artinya satu server virtual yang mana menggantikan beberapa server fisik, yang tentunya mengurangi jumlah daya yang digunakan untuk server fisik ini sendiri. Lalu yang kedua adalah power management, di mana kita harus bisa memanage penggunaan power kita atau penggunaan energi yang digunakan untuk semisal menyalakan PC, LCD, ataupun hal lainnya. Lalu yang ketiga adalah material recycling, yaitu bagaimana cara mendaur ulang sampah-sampah elektronik secara ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu tentang telekommuting, yaitu prinsip kerja jarak jauh di mana untuk membatasi dan juga mengurangi mobilitas manusia yang akan menghemat tentunya pada konsumsi energi dan juga menghindarkan dari sebuah kemacetan, lalu terorisme dan tindak kejahatan yang lainnya. Contoh yang paling mungkin adalah saat ini ketika kita berada di rumah saja, kita membatasi mobilisasi kita keluar rumah, bekerja di rumah, dan juga kuliah di rumah saja. Pada sisi lingkungan, banyak berita baik, contohnya ini. Nah, berita baik ini yang dirasakan di lingkungan di sekitar kita. Ketika kita di rumah saja mengurangi mobilisasi, yang artinya mengurangi penggunaan dalam sisi kendaraan, dan juga hal lainnya. Saya lanjut untuk poin yang nomor 3 adalah saran kepada pemerintah, pihak swasta, dan juga masyarakat umum terkait Green IT, utamanya setelah pandemi COVID-19. Mungkin dari pendapat saya, pemerintah bisa menggalakkan satu gerakan di mana satu hari dalam tiap minggu atau mungkin dalam tiap bulan kita di rumah saja, tidak boleh keluar rumah, dan itu bertujuan untuk satu hari itu di mana tidak ada lalu lalang kendaraan.
Lalu pada pihak swasta mungkin lebih kecil lagi, kita bisa menggalakkan hal semacam itu atau mungkin tentang power management dan juga telecommuting, tentang jarak jauh agar mengurangi mobilisasi. Dan untuk masyarakat umum tentunya harus mulai terbuka tentang lingkungan yang ada di sekitar kita, lingkungan hidup, karena tentunya kita berada di lingkungan hidup, kita juga harus menjaganya agar kita merasa nyaman tinggal di bumi ini. Pada poin nomor 4 atau poin terakhir ini, saya akan memberikan tips bagaimana keseharian saya dalam penerapan konsep Green IT ketika di rumah saja karena ada pandemi COVID-19. Yang pertama yang saya gunakan adalah konsep power management, di mana saya harus bisa memanage konsumsi sumber daya teknologi informasi pada keseharian. Lalu juga yang kedua ada telecommuting, yang mungkin bukan hanya aku saja dan teman-teman di rumah pasti menggunakan ini, yaitu prinsip kerja jarak jauh atau komunikasi jarak jauh. Contohnya dalam kuliah dan juga ketika ingin berkomunikasi dengan orang yang mungkin tidak bisa kita temui untuk saat ini karena ada pandemi COVID-19. Mungkin begitu saja dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.